Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai, saya minta saudara senyum kiri kanan dulu. Kasih senyum yang paling termanis. Yang pakai masker dibuka kalau kasih senyum dulu. Senyum di atas, kasih senyum dulu kiri kanan. Senyum dulu. Ah, itu kan manis. Ya, depan belakang dulu, senyum dulu, senyum. Senyum supaya jangan salah paham. Iya, puji Tuhan. Semua sukacita, amin. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Semua bilang fresh. 1, 2, 3. Fresh. Lebih kuat lagi, 1, 2, 3. Fresh. Ya, ada semangat. Amin. Semua bilang fresh dulu sama-sama. Sudah? Semua kepalkan tangan seperti saya. Kepalkan tangan dulu semua. Oke, puji Tuhan, terima kasih buat ketaatan. Semua kepalkan tangan begini, dua-dua. Baru katakan fresh. 1, 2, 3. Fresh. Nah, itu baru jemaat air hidup Ambon. Puji Tuhan. Jangan saya khotbah lagi ya, sudah fresh semua. 1 Raja-Raja 19 ayat 12 sampai 13a. Amin, semua sudah dapat? 1, 2, 3. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Puji Tuhan. Hari ini khotbah saya berjudul bunyi dalam sunyi. Nah, semua katakan? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Sekali lagi senyum kiri kanan dulu yang tegang. Senyum dulu kiri kanan, senyum dulu. Suami istri senyum dulu supaya jangan salah paham toh. Iya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya masuk dalam khotbah saya mau kesaksian sedikit dulu. Kemarin itu saya dalam seizin Tuhan, saya diizinkan untuk pergi untuk PPJ bersama dengan Ibu Gembala, satu kasih karunia Tuhan. Lalu hari pertama sampai, saya pakai bahasa Ambon ya, maaf supaya lebih seru gitu saya pakai bahasa Ambon. Pertama kali sampai begini, ketompi makang. Lalu Bapak Ibu maklum juga ketompi berjalan neng rombongan nih kyo. Kalau beta berjalan sendiri, beta atur diri sendiri. Cuman ini kan kontingen. Aduh Tuhan nih, biar keton naik pesawat lain namanya orang dari Ambon nih bawa karton-karton, bawa. Baru keton berjalan kan nih, Ibu Korwila, Ibu Gembala, Mami adik, beta ini karton-karton siapa punya? Saya beta sih mau karton. Ini satu Tuhan. Lalu beta ini kan sudah memang beta sudah memang dari sananya beta harus lihat gitu kan. Ibu ini kan don turun, beta harus perhatikan dong barang-barang. Nah gitu. Lalu kata naik Grab, beta angkat HP, beta suseng tahu lah HP di mana, beta manusia yang barang-barang, beta manusia beta HP. Coba bayangkan barang-barang di karton lebih penting daripada beta HP. Lalu beta tahu beta HP sudah. Lalu beta kata masuk makan di suatu tempat, sampai lalu mau pesan makanan beta, beta HP mana? Beta tanya Pastor Ana, Pastor Ana beta HP mana? Di mana? Beta bilang abis. Ini kota besar Tuhan. Beta bilang Tuhan Yesus tadi beta taruh di mana? Beta raba segala macam hal dan saya nggak ada HP. Beta bilang maka jiwaku pun memujimu. Ini kota besar minta maaf bukan kota Ambon. Jakarta seada, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat. Belum sekitar-sekitarnya. Beta bilang Tuhan Yesus di mana beta HP? Sudah cari-cari saya nggak ada berarti oke hilang. Beta hubungi Ai tolong blok pastor punya semua. Beta telepon, HP mati. Telepon WhatsApp HP mati, telepon biasa HP mati. Beta bilang abis, selesai. Sudah, mama sudiam. Beta bilang mama beta masalah HP itu tong bisa beli baru, amin. Mar data-data nih Bapak Ibu tahu toh, katong kalau punya HP itu misalnya sekian tahun lamanya kemudian sudah ada banyak data yang tersimpan di situ, itu HP sangat penting untuk kita. Ya, jadi beta bilang Tuhan Yesus itu barang-barang di dalam handphone beta butuh, beta butuh handphone itu. Beta langsung telepon ke Mandiri untuk blokir beta punya M-Banking dan lain sebagainya. Selesai. Beta sudah makan, sama stadu barang, semua ikut merasakan beta pun duka cita nih Bapak Ibu. Setengah jam. Saudara, tapi memang beta sudah terbiasa dengan badai begitu. Sehingga beta tuh tenang sekali. Beta tenang saja, beta senyum-senyum saya makan seperti biasa gitu. Jadi beta gini saja supaya Mama Gembala juga senyum untuk pikiran lah itu HP ini. Aduh Tuhan ini bagaimana?
Sudah, baru beta punya tim kreatif itu kan ACC semua desain itu di situ. Nah, sudah selesai, singkat cerita ada makan, 1 jam kemudian beta langsung telepon, waktu peristiwa itu beta langsung telepon Grab, beta langsung mengadukan bahwa beta kehilangan barang. Ada makan begini, tiba-tiba bapak satu muncul di muka katong. 1 jam berlangsung, 1 jam katong. Waktu bapak beta pas di muka beta persis. Beta makan begini, ini siapa berdiri di muka beta? Lah beta lupa supir pemuka tuh kiau. Langsung, ini siapa? Beta bilang, ibu ini HP-nya tadi ketinggalan di mobil. Astaga Tuhan Yesus. Ibu ini HP-nya tadi ketinggalan di mobil ibu. Saudara lihat, harta benda orang benar Tuhan pelihara. Amin Mama Ola. Amin. Jadi tenang saja, HP hilang tenang saja. Kalaupun memang saya dapat, pasti Tuhan ganti baru. Amin. Beta subin, Tuhan terima kasih beta HP hilang, mari Tuhan mau ganti beta yang baru Tuhan. Yes. Pak Tuhan sing izinkan. Mama bilang hari Minggu nona khotbah. Aduh, puji Tuhan Yesus. Jadi beta saksikan akan saudara dengar Bapak Ibu. Katong hidup dalam alam supernatural. Pastor Ana dan Mama hari itu berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan kembalikan, Tuhan kembalikan. Pastor Ana perkatakan, Mama tenang. Ini HP pasti kembali. Pasti orang itu bawa datang HP. Dan terjadi sesuai dengan apa yang Pastor Ana bilang. HP itu Tuhan bawa balik. Saudara lihat itu supernatural. Kalau Anda hidup, Anda lihat kita punya gembala sidang bergerak dalam supernatural. Anda tidak hidup dalam itu, Anda rugi loh. Karena beliau terus impartasi dari mimbar ini, impartasi buat Anda. Anda harus menghidupi alam supernatural. Supaya jadi kesaksian buat banyak orang. Di kota besar siapa yang mau bawa kembali ke tumpung HP Bapak Ibu? Itu katong telepon HP mati. Tapi lihat Tuhan punya cara. Kalau Tuhan perintahkan kasih kembali. Saya bisa ada orang beakang. Amin. Jadi kalau kucing hilang, anjing hilang, sudah lepaskan saja. Itu kan kucing hilang sapi cari, anjing hilang sapi cari. Kalau benda berharga itu cari. Puji nama Tuhan. Semua senyum dulu, senyum. Saya sudah lama tidak lihat Anda senyum ya. 2 minggu, lupa manis sekali. Ya, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Nabi Elia, katakan Elia. Elia adalah nabi yang sangat populer pada masa itu. Ini firman Tuhan sudah sering kita dengar, tapi Tuhan mau bicara sesuatu buat Anda hari ini. Dia dipandang sebagai pembuat mujizat dan penolong. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa dalam nubuatannya dan mujizatnya sebagai seorang hamba Tuhan. Semua katakan Elia. Tapi singkat cerita, saya singkat saja ya, saya tidak perlu cerita dia punya sejarah, Anda sudah tahu sejarahnya tentang Elia. Tapi hanya karena rasa takut mati dibunuh oleh Isabel, istri Ahab, Elia pun melarikan diri. Dia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Saking stresnya, tertekan karena takut, semua katakan takut. Siapa yang tidak pernah takut seumur hidupnya? Anda normal. Saking stres dan tertekan karena takut mati, Elia berkata kepada Tuhan, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Elia marah sama Tuhan. Kok saya melayani Tuhan, kok saya mau dibunuh Tuhan. Tapi yang menarik di sini adalah Tuhan tidak langsung berbicara kepada Elia, tapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang menolong Elia, memberi dia makan. Menurut saya itu menarik. Kadang kan kalau kita ada persoalan, Tuhan di mana sih? Tapi yang menarik buat saya di sini, Tuhan tidak langsung berbicara kepada Elia, tapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong Elia. Saudara, Elia dikasih makan oleh malaikat. Elia waktu buka mata begini, so ada roti panggang. Siapa yang mau kayak gitu? Ada bini di kiri kanan. Bini siapkan akan secara supernatural juga. Puji Tuhan. Amin istri-istri. Ya, yang ada sengkot balik roti. Ya, paling tidak kumbili lah kas bitone. Kas makan laki. Saudara, pelajarannya untuk kita apa? Kadang kita tidak menyadari bahwa Allah yang besar juga bekerja lewat hal-hal kecil. Kita tidak menyadari bahwa Allah yang besar bekerja lewat hal-hal kecil. Pada saat itu Elia dalam ketakutannya dia lari saudara dari Isabel. Tuhan tahu yang dia butuhkan itu makanan, bukan ceramah. Dan Tuhan penuhi dia punya kebutuhan yang paling utama. Dia harus makan dulu supaya dia kuat. Orang kalau banyak berpikir, tekanan, stres, tambah dengan tidak makan, Anda bisa lemas. Betul Bapak Ibu? Kadang kita membatasi cara berpikir kita dengan cara, oh Tuhan saya besar kok.
Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar, gagah perkasa. Tapi jangan lupa, Allah turut bekerja dalam segala hal. Baik itu hal kecil, baik itu hal sedang, baik itu hal besar. Tujuannya hanya satu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan tahu Elia butuh makanan. Tuhan tidak langsung menceramahi Elia. Tapi Dia tahu persis apa yang Elia butuhkan di saat stres dan tertekan. Dia butuh makan supaya dia kuat. Dan dia harus melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, Tuhan tahu persis kebutuhan orang yang sedang stres itu bukan ceramah. Ada amin suami-suami? Ada amin bapak-bapak? Mau bertobat ibu-ibu? Sing kuat bilang amin. Sekali lagi beta ulangi. Tuhan tahu bahwa obat dari stres itu bukan diceramahi. Tapi makan supaya kuat. Amin bapak-bapak. Mau bertobat ibu-ibu? Tuhan dengar Anda punya amin. Jadi kalau laki pulang kerja stres, jangan ceramahi dari A sampai Z. Bikin dia kolak pisang. Bikin dia lamet. Bikin dia kasbitone panas-panas. Bikin dia gatok. Bikin supaya dia kuat, dia makan dia kuat. Ikan kuah panas-panas. Papeda toma sadap. Lalu su bikin bagus betul di atas meja makan. Jangan duduk makan ceramahi dia di meja makan sambil dia makan. Salah lain. Amin Bapak Ibu. Jadi obat stres banyak pikiran. Makan. Semua katakan makan. Jadi bilang samping kiri kanan, kalau stres banyak, makan banyak. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus supaya jangan tegang. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Horeb. Saudara, ini paling menarik yang Tuhan sampaikan, pewahyuan buat saya, sampaikan buat Anda. Ini khotbah sudah sering Anda dengar. Hari ini ada sesuatu yang baru yang mau Tuhan sampaikan buat Anda. Kita masuk dalam intisari khotbah saya hari ini. Saudara, Elia sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb, gunung Sion. Elia tahu persis malaikat suruh dia kemana, dia tahu persis dia harus kemana. Dia tahu persis waktu dia stres dia harus kemana. Elia tahu persis kemana dia harus pergi. Waktu perasaannya gundah gulana, waktu dia stres, dia ke gunung Tuhan. Dan setelah malaikat kasih makan dia tahu malaikat suruh dia harus ke gunung Horeb, ke gunung Tuhan. Saudara, Horeb atau gunung Tuhan adalah tempat di mana Musa juga berjumpa dengan Tuhan. Dan tempat itulah Tuhan menyatakan banyak hal untuk Musa. Dan dalam konteks bacaan kita itu Elia. Saudara, pelajarannya dengar baik-baik. Ketika dalam kondisi berbeban berat, pilihlah untuk datang ke hadirat Tuhan. Percayalah, dia ingin Anda dipulihkan. Anda hanya perlu mendengar. Itu sebabnya Ibu Gembala sering sampaikan dari mimbar ini untuk Anda setia beribadahkan Tuhan. Bukan untuk kebaikan kita, kebaikan Anda. Bukan untuk kebaikan beliau, kebaikan Anda. Jangan sampai bolong-bolong komsel, jangan sampai bolong youth, jangan sampai bolong ibadah. Semua untuk kebaikan Anda. Bukan soal upah saja, tapi kekuatan kita hanya ada di hadirat Tuhan. Kekuatan kita hanya ada ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kita terhibur sekalipun ada banyak persoalan hanya ketika kita ada di hadirat Tuhan. Saudara, kita dengar Tuhan bicara tuh kita jadi kuat. Jadi kuat. Kita menyembah Tuhan, kita lepaskan, tanggalkan semua beban persoalan, kita jadi kuat. Orang kadang belum masuk kepada khotbah saja orang sudah dengar pujian penyembahan, orang sudah berjumpa Tuhan. Itu kuasa di balik pujian dan penyembahan. Kita lanjut saudara. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Di mana? Gunung Horeb. Sampai di Gunung Horeb, dia masuk ke sebuah gua, katakan gua, dan bermalam di situ. Lalu firman Tuhan datang kepada Elia. Elia, apa yang kamu lakukan di sini? Elia bilang dalam gua, Tuhan, saya bekerja keras untuk Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya bekerja keras untuk Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu Tuhan suruh Elia apa? Keluarlah. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan suruh Elia keluar dari gua itu dan berdiri di atas gunung itu di hadapan hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Saudara, pertanyaannya, keluar dari mana? Keluarlah. Keluar dari mana? Gua. Dari tempat persembunyian Elia, dari tempat pelariannya Elia karena rasa takut, berbeban berat, stres.
Tuhan bilang keluar dari situ, dari tempat engkau bersembunyi, dari tempat engkau berlari. Keluar dari situ. Itu perintah Tuhan yang pertama. Saudara lihat, hamba Tuhan pun bisa keliru mengambil keputusan. Hamba Tuhan sekuat apapun bisa keliru mengambil keputusan kemana dia harus bersembunyi, kemana dia harus lari. Elia dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Elia bikin dosa? Enggak bikin dosa. Hamba Tuhan pun bisa keliru mencari tempat pelarian dan persembunyian pada saat sedang stres. Apalagi jemaat yang lebih cilaka, jemaat lebih tahu bagaimana bersembunyi dan kemana daripada hamba Tuhan. Aduh Tuhan, tambula balik. Pertanyaan saya untuk Anda pagi hari ini, waktu Anda takut, kemana Anda pergi? Waktu Anda stres, ke siapa Anda pergi? Waktu Anda dalam keadaan susah, menderita, sulit, biasanya apa yang Anda lakukan Bapak Ibu? Anda jawab sendiri. Biasanya ketika saya dalam keadaan sulit, saya kemana dulu? Saya ngapain dulu? Saya ke siapa dulu? Gunung Tuhan adalah gambaran dari hadirat kemuliaan Tuhan. Katakan kemuliaan Tuhan. Dan gunung Tuhan adalah gambaran dari tempat perjumpaan dengan Tuhan. Tempat di mana kita berjumpa Tuhan, tempat di mana kita berjumpa solusi, tempat di mana kita mendengarkan suara Tuhan yang lembut dan penuh kasih kepada kita. Kita diarahkan, dituntun, disadarkan, diingatkan, ditegur dan lain sebagainya. Itu gunung Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Perintah yang sama juga Tuhan katakan untuk Anda pagi hari ini. Keluarlah dari tempat persembunyianmu, kebiasaanmu ketika ada masalah. Keluarlah dari kebiasaan-kebiasaan itu, Tuhan ingin memulihkan Anda. Dan perintah yang kedua, berdirilah di hadapanku. Saudara, berdiri di hadapanku di atas gunung itu. Berdiri di hadapanku di atas gunung itu. Di atas gunung itu. Horeb adalah gunung kudusnya Tuhan. Dan Tuhan meminta Elia untuk berdiri di atas gunung itu. Gunung itu adalah gunung Allah. Gunung kudusnya Tuhan. Tuhan menyuruh Elia keluar dari tempat persembunyianmu dan berdiri di atas kekudusan Tuhan. Dan di hadapan hadirat Tuhan. Di hadapan Tuhan. Kalau kita baca dalam terjemahan NIV, New English Version. Ya, stand on the mountain in the presence of the Lord. Jadi Tuhan bilang buat Elia, keluarlah dari tempat persembunyianmu. Dan berdiri di atas kekudusan dan di hadapan hadiratku. Di dalam, bukan di hadapan, in the presence of the Lord, di dalam hadiratku. Pelajaran yang pertama, hanya dengan berdiri di atas kekudusan Anda bisa mengalami hadirat Tuhan. Kalau Anda datang berdiri tidak dengan kekudusan, tidak di atas kekudusan, Anda tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya Anda lihat dalam pujian penyembahan, mengapa ada sebagian orang merasakan hadirat Tuhan, mengapa ada sebagian orang tidak merasakan hadirat Tuhan. Karena dia sedang berdiri bukan di atas kekudusan. Yang kedua, hanya dengan berdiri di atas kekudusan, Anda akan mampu untuk taat kepada Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang kekudusan, berarti berbicara tentang ketaatan. Ketaatan terhadap Tuhan, ketaatan terhadap suara Tuhan lewat gembala, ketaatan terhadap pemimpin rohani. Saudara, kalau kita ngomong kekudusan, kita ngomong ketaatan. Enggak ada orang ngomong kekudusan tanpa ketaatan. Kekudusan dan ketaatan itu dia satu. One line, dia satu garis. Jadi kalau orang ngomong taat, itu kudus. Orang itu kudus karena dia mau taat lakukan firman Tuhan. Orang ngomong kudus, berarti dia taat. Jadi kadang kita membatasi Tuhan, kudus itu percabulan, bukan orang hidup tidak kudus itu berarti dia berzina, bercabul, enggak. Elia tidak melakukan dosa percabulan Bapak Ibu, pornografi dan sejenisnya. Elia hanya tidak taat kepada Tuhan dalam tugasnya sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Buktinya apa pastor? Dia takut dan lari bersembunyi dan tidak melaksanakan dia punya tugas selanjutnya. Kan ngapain saya lari? Masih ada tugas yang harus dikerjakan. Ngapain kamu bersembunyi? Aku pilih kamu untuk lakukan tugas. Ngapain kamu lari bersembunyi? Dia dengar Bapak Ibu. Kekudusan bukan tentang apa yang kamu boleh buat atau tidak. Tapi tentang bagaimana kita serupa dengan Tuhan.
Itu kekudusan. Jadi kadang kita mau meta-metakan kekudusan. Oh, kudus itu tidak boleh berzina, tidak boleh ini, tidak boleh dendam. Enggak gitu Bapak Ibu, Anda keliru. Kekudusan itu kita bagaimana kita berusaha untuk serupa dengan karakter Kristus, itu kekudusan. Jadi pertanyaannya, mengapa Tuhan menyuruh Elia untuk berdiri di hadapan Tuhan? Elia keluar dan berdiri di sana. Tuhan bilang, Elia keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapanku. Pertanyaannya saya gini, kenapa Tuhan suruh Elia berdiri di hadapan Tuhan? Kenapa Tuhan tidak suruh Elia tersungkur di hadapan Tuhan? Kenapa Tuhan tidak suruh Elia keluar saja? Kenapa harus berdiri? Saya renungkan ini dan Tuhan buka untuk saya pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa, saudara. Berdiri adalah sikap siap, katakan siap. Siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Tuhan hanya mau kita terbuka sama Tuhan tentang apa yang menyebabkan kita stres. Tuhan hanya mau kita terbuka. Tuhan, saya stres Tuhan. Tuhan, saya takut Tuhan. Tuhan, saya cemas Tuhan. Tuhan banyak hal. Tuhan mau kita jujur. Apa sih yang tidak bisa Tuhan kerjakan buat kita Bapak Ibu? Amin. Semua hal bisa Tuhan kerjakan. Dia yang punya langit dan bumi ini. Anda butuh uang, butuh apa, stres. Anda punya masa depan. Anda punya masa depan. Tuhan bisa menolong Anda. Nah, sekarang kita lihat. Maka Tuhan lalu. Setelah Tuhan bicara begitu. Elia masih di dalam gua. Elia masih dalam gua. Elia keluar, Elia masih dalam gua. Waktu Tuhan berbicara seperti begitu. Tuhan mulai pergi. Lalu kemudian angin besar dan kuat membelah gunung-gunung. Saudara bayangkan, angin besar bersandar dalam gua. Coba Anda bayangkan dulu kalau Anda sendiri dalam gua lalu angin besar. Lalu jangan tanya saya angin besar model apa pastor yang membelah gunung, itu bukan urusan saya. Angin besar membelah gunung, memecahkan bukit-bukit batu. Bapak ini angin super. Memecahkan gunung-gunung batu. Mendahului Tuhan, tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dia dalam ketakutan, tambah takut dengar bunyi angin, tambah takut dalam gua. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Wah, goncang kan? Kayak ketong naik speedboat dari sini mau ke Saparua lah. Ngang gitu kan? Wah, gempa. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Elia masih dalam gua tidak keluar. Lalu kemudian sesudah gempa itu datanglah api. Katakan api. Api datang. Tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Padahal api itu juga melambangkan Tuhan. Api itu melambangkan kehadiran Tuhan. Ingat Bapak Ibu. Tapi di ayat ini api dalam api itu tidak ada Tuhan di situ. Saudara, itu kegaduhan yang luar biasa. Elia di dalam gua. Takut keluar. Tuhan Yesus marah ini. Tuhan Allah marah, Tuhan Allah marah, Tuhan Allah marah Tuhan. Saya tidak sanggup, saya takut. Sudah takut Isabel tambah takut lah karena Tuhan murka. Dan sesudah semuanya itu berlalu, datanglah angin sepoi-sepoi basah. Saudara, dalam terjemahan NIV, a gentle whisper. Angin sepoi-sepoi basah ini kan kadang-kadang katanya tahu ini sepoi-sepoi basah ini bagaimana ya. Nah, mari ketemu sama-sama katong lihatkan dalam terjemahan lain. A gentle whisper. Baca akan 1, 2, 3. A gentle whisper. 1, 2, 3 semua. Mamai, mantap. Semua sudah siap untuk pergi luar negeri. Yang kedua, itu seperti bisikan lembut. Yang kedua, a quiet voice. Semua katakan? Mamai. Yang ketiga saudara, suara diam, tenang. Artinya setelah semua guncangan itu saudara, peristiwa alam itu, Elia pasang dia pun telinga baik-baik. Dia sudah tidak dengar apa-apa lagi. Yang ada hanya dia hanya bisa dengar angin saja. Tenang, diam, sunyi. Barulah dia berani untuk keluar. Saudara, dia keluar dari mulut gua dengan posisi dia tutup mukanya dengan dia punya jubah. Dia keluar, dia tutup.
Dia keluar saudara dari tempat persembunyian itu. Dia keluar, dia tutup, dia punya muka dengan dia punya jubah. Tanda dia takut sama Tuhan. Dia takut sama Tuhan. Karena ketidaktaatan dia takut sama Tuhan. Dia keluar dan dia berdiri di hadapan Tuhan. Waktu dia keluar di mulut gua, Tuhan tanya buat dia, apa yang kamu lakukan di sini, Elia? Elia berdiri dan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bekerja keras buat Tuhan. Saya lari Tuhan. Dia mengakui bahwa dia salah. Dia lari karena takut. Dia tidak percaya penyertaan tangan Tuhan. Dia tidak percaya bahwa tangan Tuhan ada untuk menolong dia. Dia tidak percaya bahwa Tuhan yang utus dia, Tuhan yang sertai dia. Dia tidak percaya kuasa Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya bekerja sekuat tenaga, tapi mereka ingin membunuh saya. Saya lari Tuhan. Dia mengaku di hadapan Tuhan. Saudara, pewahyuan yang saya terima adalah ketika peristiwa dia berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak lagi lihat dia punya kesalahan. Dia berdiri di hadapan Tuhan, lalu Tuhan kasih dia tugas yang baru. Itu hebat. Itu hebatnya Tuhan kayak gitu. Kita datang kepada Tuhan, kita akui, iya Tuhan. Iya Tuhan Yesus. Iya Tuhan. Iya Tuhan Allah. Tuhan bilang, kamu harus lanjutkan pekerjaanmu. Kamu harus lanjutkan tugasmu. Saya tidak usah bahas tugasnya apa. Karena intisari saya bukan di situ. Kamu harus berdiri, kamu harus pergi. Kamu harus lanjutkan kamu punya tugas. Sudah lihat Tuhan itu paling baik loh. Seberapapun Anda jatuh. Seberapapun Anda jatuh dalam dosa. Seberapapun Anda buat pelanggaran. Tuhan tetap minta Anda bertanggung jawab berdiri di hadapan Tuhan. Akui Anda punya kesalahan. Lalu Tuhan mau pakai Anda lagi. Sesederhana itu Tuhan kita. Saya bilang begini, bukan hanya kita semua jemaat, tapi semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan. Sama. Itu hebatnya Tuhan di situ saudara. Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael dan lain sebagainya. Saudara, kata pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Saudara, Tuhan bilang, kembalilah ke jalanmu. Tuhan bilang kembalilah ke jalan utama yang Tuhan tunjuk. Jangan lagi ke jalan yang salah. Setelah Tuhan memulihkan Anda, memulihkan kita, Tuhan mau kita kembali ke jalan utamanya Tuhan. Jalan di mana Tuhan mau bawa Anda kepada tujuan Tuhan. Tuhan itu hebat saudara, katakan Tuhan hebat. Dan Alkitab katakan sejak Elia keluar dari tempat persembunyiannya dan berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan memulihkan hatinya, memulihkan pikirannya, memulihkan tubuh, roh dan jiwanya. Dan dia memberikan kesempatan kedua untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Anda? Entahkah Anda hamba Tuhan, entahkah Anda pelayan, seorang suami, istri, anak, karyawan, pimpinan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Anda? Anda sendiri yang jawab. Sekarang Anda di tempat persembunyian mana? Anda sedang lari kemana? Siapa yang Anda mintai tolong sekarang? Siapa yang Anda andalkan sekarang? Apakah hidup Anda sekarang menyakiti hati Tuhan atau tidak? Apakah hati Anda sedang jahat atau tidak? Apakah pikiran Anda sedang jahat atau tidak? Apakah perkataan Anda sedang jahat atau tidak? Tuhan mau, cuma kita berdiri saja. Lalu akui, Tuhan ingin memulihkan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu baik. Sifat manusia adalah menolak stres. Tidak ada orang yang ingin stres dengan persoalan di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu. Semua orang ingin bahagia, katakan saya ingin bahagia. Allah seringkali menggunakan krisis untuk mengajarkan kita pelajaran hidup yang paling penting. Tapi banyak kita tidak mengerti. Banyak kita tidak mengerti. Banyak kita bodoh amat lah. Kita ngeflow saja. Banyak kita tidak tanya Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, bagaimana solusinya? Banyak kita lari, waktu krisis lari ke tempat lain, ke tempat persembunyian, ke tempat pelarian, tapi bukan di hadirat Tuhan. Kita bukannya berdiri di atas gunung Horeb, kita bukannya berdiri di atas kekudusan dan berserah buat Tuhan, tapi kita lebih memilih lari ke tempat lain. Jadi katakan di depan belakang dulu. Bilang kalau itu Ale, beta minta Ale bertobat. Bilang dulu Bapak Ibu tolong. Dan kebanyakan orang Kristen melayani tanpa mengerti apa yang dia lakukan. Itu sebabnya mereka merasa sering sepertinya ingin berhenti. Mengapa?
terlalu sibuk. Waktu kemarin kita ikut acara, Pastor Konghi katakan, kesibukan seringkali adalah musuh jiwa kita. Anda lihat, Elia orang yang sangat punya kuasa, tapi tidak bahagia. Dia punya power, tapi tidak bahagia. Elia bisa berbuat apa yang dia nubuatkan terjadi. Dia punya kuasa untuk bermujizat, tapi dia tidak bahagia. Stres. Tapi di tengah kesendirian, di mana tidak ada orang lain, di tengah kesunyian, hanya dia dengan Tuhan. Tuhan datang kepada Elia dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan Tuhan menyatakan diri kepada Elia dalam kesunyian. Dalam kesunyianlah Elia bisa mendengar bunyi suara Tuhan. Saudara, dalam kitab Perjanjian Baru Anda sudah tahu tentang Marta kan dan Maria. Maria lagi dengar Tuhan bicara. Marta sibuk di dapur. Marta marah Yesus lagi. Yesus senyum, Yesus bilang, Marta, Marta. Marta, Marta. 2 kali Yesus bilang, cuma beta bikin 4 kali. Beta bikin 4 kali. Yesus bilang, Marta, Marta. Mengapa engkau menyusahkan diri dengan banyak hal? Satu saja yang kamu perlu. Ada di kakiku. Ada di hadiratku. Mendengar aku berbicara. Itu saja yang penting buat kamu. Itu saja yang perlu untuk kamu. Bukan berarti kamu sibuk di dapur. Marta dan Maria. Mama saya itu perlu. Masa ketemu menyembah Tuhan 5 jam. Lalu saya masa perlaki. Itu juga salah. Amin, ibu-ibu pendoa. Ya, harus bisa atur waktu dengan baik. Jangan sampai menyembah Tuhan 12 jam. Laki GoFood. Laki GoFood itu seminggu. Wah, itu juga tidak benar. Amin. Tapi yang lebih terutama adalah kita ada di hadirat Tuhan. Saudara dengar baik. Sibuk dengan pelayanan tidak membuat kita tambah rohani. Kerohanian hanya bisa dibangun dalam kesunyian dan kesendirian di hadirat Tuhan. Jadi waktu dulu kami sekolah SOT, kami diajarkan, ya Pastor Konghi kan, jadi kami diajarkan oleh dosen-dosen kami, untuk Anda mengalami Tuhan, Anda perlu bahasa roh 1 jam. Bahasa roh doang. Belum berdoa syafaat mama, papa, adik-adik, gereja, hamba-hamba Tuhan yang masih single. Macam-macam. Itu bahasa roh doang. Untuk membangun spirit, membangun atmosfer rohani. Itu harus bahasa roh saja. Itu 1 jam. Paling sedikit. Jadi karena kita masih baru, kita disuruh setengah jam dulu. Bahasa roh, balong-balong lagi, natural. Tapi kalau orang supernatural bahasa roh, sengusale jam. Itu kalau dalam kesunyian dan kesendirian. Makanya kalau pi kerja jam 9, harus masa para nana dengan suami atur waktu baik-baik. Anda harus bayar harga bangun jam 3 pagi. Lalu kemudian bahasa roh. Kalau sudah urus anak-anak, urus suami dan lain-lain, Anda harus berangkat kerja jam 9. Anda bangun jam 7 bahasa roh cuma 15 menit. Tidak ada kuasa. Natural saja. Harus bisa atur waktu dengan baik. Bahasa roh, rata syukur. Setelah bahasa roh dulu baru ini. Dan itu kebiasaan sampai sekarang. Itu kebiasaan sampai sekarang. Jadi kalau mau hidup dalam alam supernatural, Anda harus tahan berbahasa roh minimal 1 jam. Tuhan baik. Coba bilang samping kiri kanan, ale begini gak seng? Tanya dulu, jujur, tolong Bapak Ibu di balkon tanya, ale bikin kaseng. Jangan jawab. Tanya sah. Yang jawab masing-masing pribadi Anda. Sekali lagi, sibuk dengan pelayanan tidak membuat kita tambah rohani ya. Ingat Bapak Ibu, Anda pelayan asyar, Anda pelayan tim Present Worship. Di sini Anda pelayan multimedia, Anda sibuk dengan berbagai pelayanan tidak membuat Anda rohani. Anda bisa membangun, Anda punya hubungan rohani itu, punya kerohanian hanya dengan hubungan dengan Tuhan, intimasi. Itu dalam kesunyian, dalam ketenangan. Kalau Anda bangun bersamaan dengan bunyi toreng, lah, saya tahu. Mau dengar mana tinggal mana, harata syukur Tuhan Yesus, ya tolong dalam nama Yesus saya bersolja, saya bersolja. Anda tangking lagu rohani, itu lagu rohani loh. Bro tak kasih ke dalamnya, saya bersolja, stop, berhenti Tuhan, buat mereka berhenti Tuhan, buat mereka berhenti. Bagaimana itu setiap hari itu dinyanyikan, dikumandangkan. Masa Anda suruh mereka berhenti? Anda harus tahu atur jam. Jadi bilang samping kiri kanan, mulai sekarang atur jam betul.
Masuk hadirat Tuhan langsung bersujud. Sudah bagus toh. Urata kasih Tuhan Yesus tolong beta dalam nama Yesus. Setan. Jadi mulai sekarang bertobat. Amin Bapak Ibu. Bangun langsung sujud menyembah di bawah. Bisa? Bisa ya? Bisa semua? Bapak-bapak bisa? Nah sekarang begini. Persoalannya kalau Anda tidak terbiasa untuk tersungkur. Anda pun kaki tuh 5 menit lagi akan susaki. Ini paling sakit. Tapi kalau sudah biasa pasti tahan. Amin. Oke. Jadi kesunyian dan kesendirian adalah bagian dari pelayanan Yesus. Alkitab katakan pagi-pagi benar sebelum Yesus pergi pelayanan, Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan membangun relasi dengan Tuhan. Dia tunjukkan cintanya buat Bapa. Dalam pelayanan pun Yesus menarik diri dari murid-murid dalam kesunyian. Dia mau dengar Bapa bicara buat dia. Setelah pelayanan malam, setelah semua aktivitasnya Yesus, dia menyendiri, kemudian dia bersekutu dengan Bapaknya. Dia selalu menarik diri dari murid-muridnya dan bersekutu dengan Bapaknya. Yesus pun mencontohi kita bahwa dalam kesunyian dan ketenangan itu perlu, kesunyian ketenangan itu perlu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Jadi tidak selamanya Tuhan bicara dalam kegaduhan. Wah, di sini worship leader harus menyembah Tuhan, wah. Jadi Anda harus didorong dulu baru Anda ini. Kalau musik tidak keras, kami tidak keras juga ya. Pastor tolong, musik harus keras. Bah, kok main musik saja? Tapi tidak selamanya Tuhan bicara. Tuhan tidak bicara selamanya dalam api loh. Tadi tuh, tapi Tuhan bicara dalam ketenangan. Dalam kesunyian. Dalam kedamaian, keheningan Tuhan bicara saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan mengejar kuasa. Tapi mereka mengabaikan intimasi dengan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan mengejar kuasa. Yang penting beta tunjukkan perjemaat, beta berdoa jadi. Yang penting beta tunjukkan beta punya jemaat, beta penglihatan jadi. Yang penting beta tunjukkan untuk jemaat bahwa apa yang beta bilang itu jadi. Itu sudah cukup. Enggak di situ saudara. Banyak hamba Tuhan melayani Tuhan, tapi bau yang naik itu bau daging. Kedagingan dan duniawi manusia. Melayani dengan motivasi yang macam-macam. Banyak hamba Tuhan berbicara dengan kekudusan tanpa mempraktekkan kasih. Kemarin Pastor Konghi di PPJ bicara soal kasih, kekudusan, kuasa. 3K, semua katakan 3K. Kasih, kekudusan, kuasa. Kuasa tidak bisa didapatkan, impartasi roh tidak bisa didapatkan kalau kita semua tidak hidup dalam kasih dan kekudusan. Sekali lagi saya bilang kekudusan bukan tentang apa yang tidak boleh dan boleh Anda lakukan. Tapi bagaimana saya hidup sempurna seperti Yesus. Terus sebabnya jangan ada yang, dia itu begini, tapi mari semua kita sama-sama, aduh Tuhan, apa yang saya harus rubah, apa yang saya harus lakukan. Dalam Good to Great, buku klasik mengenai kepemimpinan bisnis, salah satu dia punya buku karya Jim Collins. Jim Collins menjelaskan bahwa hubungan itu dia mempertajam segala sesuatu. Hubungan mempertajam segala sesuatu. Suami istri, saya kasih ilustrasi sebagai sepasang suami istri. Anda tidur sama-sama, melakukan aktivitas sama-sama, ada bersama-sama terus dengan Anda punya pasangan. Pasti Anda lebih peka. Anda lebih peka. Suami saya kalau sudah begini berarti saya tidak boleh begini. Anda tahu bagaimana cara memperlakukan suami Anda. Dan sebagai suami Anda tahu memperlakukan istri Anda. Karena hubungan. Kalau tidak ada hubungan, Anda tidak bisa ada kepekaan terhadap pasangan Anda. Betul Bapak Ibu Saudara? Anda tahu apa yang suami Anda mau sebagai istri. Sebagai suami Anda tahu apa yang istri Anda mau tanpa mereka ngomong. Tanpa saling ngomong. Itu karena hubungan. Jadi kalau tidak saling kenal, kita tidak punya kepekaan untuk tahu dia mau apa, dia bagaimana, saya harus bagaimana. Oh kalau dia marah saya harus begini.
Oh kalau dia senang saya harus bagaimana. Oh kalau dia sedang sedih saya harus bagaimana. Ini yang dimasukkan dengan tajam, katakan tajam. Itu sebabnya Tuhan bilang, sebagian besar dari kita kecanduan untuk sibuk. Tidak tahu bagaimana harus berhenti. Tangki kita mulai kosong dan mengakibatkan kita menjadi marah dalam berbagai hal. Marah terus. Jadi salah satu indikator orang stres itu marah. Saya nggak ngomong orang lain saudara, saya ngomong saya sendiri. Dan sampai PPJ baru saya bertobat, Tuhan Yesus tolong beta, ubahkan beta. Marah terus. Marah ini ada dua. Supaya adil. Satu, mencak ini apa bahasa Jawa? Mencak. Dia tunjukkan gitu. Marah, tapi marah yang di dalam sini nih. Diam, saya ngomong. Bagaimana? Saya ngomong. Intinya marah. Marah keluar, marah ke dalam, sama marah. Itu karena kesibukan, terlalu penat, terlalu padat. Kecanduan untuk sibuk. Marah terhadap istri, marah suami, marah anak-anak. Saya nggak ada ujang, saya nggak ada badai, saya nggak ada topan, saya nggak ada ujung pohon, saya nggak ada akar pohon. Marah di rumah, marah. Ada yang kayak gini istri-istri. Suami-suami ada yang kayak gini. Saya mau diam. Itu karena tangki kita kosong. Padahal Tuhan ingin membangun relasi dengan kita. Saudara, Tuhan ingin ada hubungan. Katakan hubungan. Karena dia mau memulihkan kita, mengarahkan kita untuk jalan keluar. Tuhan ingin mendengar, Tuhan ingin kita mendengar suaranya dalam kesunyian. Tuhan tahu Anda stres. Tuhan tahu Anda pikiran. Pikir tugas, kuliah, keuangan, pikir banyak hal. Dan Tuhan tahu Anda capek. Tuhan tahu Anda terlalu sibuk dan tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan tahu Anda saat teduh pagi tapi saat teduh main-main. Hanya supaya pemimpin tahu. Saya tidak tahu, kami tidak tahu hamba Tuhan. Tapi Tuhan Allah tidak bisa dibohongi. Tuhan tahu Anda main-main kalau saat teduh pagi. Jadi dengan Tuhan Anda baca firman Tuhan tapi tidak connect. Anda tidak connect, katakan connect. Tidak terhubung dengan Tuhan. Karena nyanyian yang Anda nyanyikan itu bukan memuliakan Tuhan tapi sekedar rutinitas. Masalah dalam komunikasi adalah kita hanya mau didengarkan dan tidak mau mendengarkan. Betul Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah? Betul? Betul Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah? Anda ribut dengan suami dan istri Anda. Masalah, kenapa? Karena satu tidak mau diam. Saya mau bicara, kamu mau bicara. Siapa yang diam? Siapa yang diam? Siapa yang mengalah? Itu masalah dalam komunikasi. Kita mau untuk didengarkan, tapi tidak mau untuk mendengarkan. Kalau satu diam, lalu dengar. Oh ya, nanti ada waktunya untuk yang lain bicara. Kita banyak Tuhan, kau begini, Tuhan kau begitu, Tuhan kenapa begini? Tuhan bilang kamu ngomong terus, kapan kamu dengar aku ngomong? Kamu ngomong terus, bersungut terus, kapan kamu dengar saya bicara? Makanya Tuhan bilang diam. Diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Tuhan bilang diam, saatnya saya berbicara. Dan Tuhan berbicara dalam ketenangan. Diam, baru kita dengar Tuhan bicara. Betul, dalam ilmu komunikasi. Kalau kita mau dengar orang bicara. Coba kalau saya bicara, Bapak Roni juga bicara, Ketundo bicara. Siapa dengar siapa? Jadi harus diam. Baru kita dengar Tuhan bicara. Tuhan saya salah di sini. Tuhan saya keliru di sini. Roh Kudus akan mengoreksi diri kita tanpa Anda mungkin sadari bahwa Anda sudah keliru. Tapi Roh Kudus akan tuntun Anda. Tadi saya salah tuh. Tadi saya keliru itu. Tadi saya keliru tuh begini. Tadi saya begini. Penat, berbeban berat. Tuhan akan bicara buat Anda. Dalam kesunyian. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris kata silent dan listen itu punya huruf yang sama. S-I-L-E-N-T. Silent dan listen punya huruf yang sama.
Karena ini penting. Waktu orang diam, baru orang bisa mendengarkan. Jadi tidak selamanya worship leader itu mengarahkan kita untuk kita ribut-ribut terus. Worship leader harus punya kemampuan dan intimisi dengan Bapa di surga. Sehingga dia tahu bagaimana dia harus bisa membawa jemaat dalam ketenangan dan kesunyian untuk dengar Tuhan berbicara. Jadi saya berharap dalam pujian penyembahan besok-besok ini kita sudah harus masuk lebih dalam lagi. 5 menit, 10 menit kita dengar suara Tuhan, itu paling penting. Sehingga ketika masuk dalam firman Tuhan itu Anda lebih kuat. Menyembah Tuhan kita tidak tahu. Sebagian menyembah, sebagiannya enggak. Jadi kalau sampai sekarang Anda ada, sampai saat ini itu karena Tuhan Yesus punya rencana yang luar biasa buat Anda. Tadi Tuhan bilang, Elia kembali ke jalan. Kembali ke jalan itu. Kamu harus kembali dan melakukan tugas yang aku berikan kepadamu. Tuhan itu hebat Bapak Ibu. Saya akan bersaksi singkat menutup saya punya khotbah di pagi hari ini. Saudara dengar baik-baik. Sebagai hamba Tuhan yang berdiri di sini di hadapan saudara, saya pun manusia biasa. Saya mau bersaksi bahwa saya pernah ada dalam satu fase di mana saya sudah pernah minum obat overdosis. Karena saya ingin bunuh diri. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya pernah ada di satu fase saya sangat stres. Capek. Dan sangat stres. Saya pernah ada satu fase sebagai hamba Tuhan. Di mana saya banyak dengar keluhan anak-anak. Saya banyak dengar mereka menangis. Tapi saya tidak tahu saya menangis kemana. Saya bicara nangis sama Tuhan. Tuhan, saya butuh teman. Sekarang ini saya dekat dengan Pastor Ana. Baru saya dekat dengan Pastor Ana. Tapi tidak semua hal saya bisa ngomong ke Pastor Ana. Karena ternyata saya bukan tipikal orang yang bisa dengan mudah mengungkapkan apa yang saya rasa. Saya berusaha untuk ngomong. Rasa sakitnya saya, kecewanya saya, capeknya saya. Tapi ternyata itu tidak memenuhi kebutuhan saya. Karena juga pas dia coba ngomong, apa itu saya bisa. Saya hanya bisa menangis di hadirat Tuhan tanpa saya harus bilang, Tuhan, saya begini. Saya bilang, Tuhan saya terluka. Saya menangis, Tuhan saya sakit. Dan titik di mana saya mau bunuh diri pada saat itu adalah titik di mana saya merasa capek karena saya hidup tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Titik di mana saya hidup dalam kemunafikan, dalam dosa dan kejahatan di saat yang bersamaan saya melayani Tuhan. Baru saat itu saya dipanggil oleh gembala sidang dan saya didisiplinkan oleh gembala sidang selama hampir 5 bulan. Dan setelah saya didoakan dilepaskan oleh Mama Gembala, baru saya masuk dalam intimasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, memulihkan hubungan saya dengan Tuhan. Yang luar biasa yang saya mau bilang buat Anda, setiap kali saya merasa saya tidak berguna, setiap kali saya merasa saya tidak penting, Anda mungkin lihat sini Pastor Lady luar biasa. Pastor Lady luar biasa, bisa main musik, bisa. Saya tidak pernah merasa saya luar biasa. Justru saya orang yang paling rendah diri. Dan itu dosa di mata Tuhan. Saya paling rendah diri. Saya paling minder. Sebagai sahabat yang baik, Pastor Anda bicara buat saya beberapa. Pastor Lady itu sudah rendah diri namanya. Iya saya tahu. Saya bilang Tuhan, daripada saya hidup melukakan hati Tuhan. Melukai Tuhan. Daripada saya hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan saya mau pulang aja. Ngapain saya hidup tapi Tuhan menangis terus dalam hidup saya. Ngapain Tuhan? Saya melayani Tuhan tapi saya buat dosa. Saya melayani Tuhan tapi hati saya busuk. Ngapain Tuhan? Tapi selalu setiap kali saya minta supaya saya pulang duluan, selalu Tuhan bilang,
Aku punya tugas yang harus kamu lakukan dan hanya kamu yang mampu selesaikan. Saya dengar itu jelas. Setiap kali saya minder, setiap kali saya rasa rendah diri, setiap kali saya rasa drop dan down, selalu Tuhan bilang, aku pilih kamu untuk tugas ini. Dan ini belum dilakukan, hanya kamu yang bisa lakukan. Saya tidak tahu tugas apa Tuhan. Sampai sekarang Tuhan tidak panggil saya pulang. Saya bilang, Tuhan tugas apa yang saya belum lakukan? Saya lakukan tugas saya, tanggung jawab saya. Setelah Bapak Gembala disiplinkan saya, saudara, untuk dosa dan pelanggaran saya, saudara. Sejak saat itu, saya kembali ke titik nol. Tuhan banting. Tuhan banting saya. Saya kembali ke titik nol. Dalam pikiran saya, mindset saya, dalam kerangka berpikir saya cuma bilang, Tuhan, sekarang pada saat itu, saya hanya hidup melakukan tanggung jawab saya di multimedia, tim kreatif, selesai, makeup ministry, selesai. Saya tidak mau yang lain, sampai Tuhan panggil saya pulang, saya seperti begini. Karena image saya, reputasi saya sudah hancur dan rusak sebagai hamba Tuhan. Orang cibir saya, orang hina saya, beberapa mungkin sudah tahu saya hari itu. Orang ludasi saya, si hamba Tuhan apa? Kes. Saya malu dengan anak-anak binaan saya malu dengan mereka semua. Sampai saya bilang, saya sudah tidak mau lagi bina kalian. Kak, aku tidak pantas jadi pemimpin buat kalian. Saya melayani Tuhan, saya kerjakan tugas dan tanggung jawab saya seperti biasanya. Saya bilang, Tuhan, saya tahu sampai kapanpun saya tidak akan pernah lagi dipakai Tuhan di area lain. Saya hanya mau fokus kerjakan saya punya tanggung jawab sebaik mungkin. Setelah itu, beberapa bulan kemudian, Bapak Gembala chat saya. Hari itu masih komsel online. Jadi beberapa bulan kemudian Bapak Gembala chat. Lady, Beta bilang, ya Bapak. Bapak bilang, khotbah di komsel ya. Waduh, saya di tempat tidur saat itu. Khotbah di komsel. Komsel online, gabungan tuh. Saya langsung duduk sujud di bawah. Saya menangis sampai tangan saya gemetar. Karena sudah di pikiran saya tidak akan dipakai lagi di mimbar ini. Selesai riwayat saya. Semua orang tahu reputasi hamba Tuhan apa kayak kamu. Saya bilang, Bapak, menurut Bapak beta pantas. Bapak bilang, siapa yang bilang saya pantas? Saya bilang, Bapak, menurut Bapak beta pantas. Bapak bilang, siapa yang bilang saya pantas? Siapa yang bilang saya pantas? Jangan dengar iblis bicara. Dan sama seperti hati Bapak di surga, Bapak Gembala yang menghukum beta, memberikan beta kesempatan lagi untuk beta ada berdiri sampai hari ini. Bapak bilang, saya ambil kesempatan ini kasih. Mau ambil kesempatan ini kasih. Mau ambil kasih. Beta bilang, beta mau Bapak. Nah, saya khotbah yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang buat Anda, Tuhan hanya ingin kita memperbaiki hubungan dengan Dia. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, saudara, kuasa diberikan kepada kita. Kita berdiri atas kasih kepada Tuhan. Kita berdiri atas kekudusan kepada Tuhan. Tuhan pakai kita. Hamba-hamba Tuhan yang berdiri di depan, Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu hatimu. Sekalipun orang tidak tahu hati saya, Tuhan tahu hati saya. Saya gak suka Tuhan dengan ini, saya tidak suka Tuhan dengan ini. Saya benci banget Tuhan sama ini. Tuhan bilang, hatimu busuk. Kadang-kadang saudara mendandani diri begitu cantik, begitu indah. Tapi hati ini jahat. Anda menopang gembala sidang, memimpin gembala sidang. Anda menopang gembala sidang. Mengasihi gembala sidang dan keluarga. Sebagai satu kesatuan. Kalau Anda mau rumah tanggamu diberkati. Anda mau karirmu diberkati. Anda harus hidup dalam kasih. Semua kita hidup dalam kasih. Mengasihi beliau dengan semua kekurangan keterbatasan beliau. Menopang beliau. Saya lihat banyak anak-anak muda yang tidak mengenal Mama Gembala. Saya lihat banyak anak-anak muda yang hampir melewat dengan depan Mama Gembala, hampir tidak kasih suara. Dengar baik-baik, ini ibu kita. Beliau ini orang tua rohani kita. Saya selalu bilang sama anak-anak komsel saya, beta ini dong mama rohani, tapi kalau mama di gereja ini Mama Gembala.
harus kenal beliau. Mengasihi satu dengan yang lain. Lalu beri atas kekudusan. Ingat, kekudusan ngomong tentang ketaatan. Jadi jangan lihat orang pun salah dan dosa. Koreksi diri masing-masing, apakah saya sudah hidup kudus atau belum? Saya sudah taat kepada Tuhan atau belum? Saya sudah taat kepada gembala atau belum? Saya sudah taat kepada orang tua saya atau belum? Mark Twain katakan 2 hari paling penting dalam hidup kita adalah hari lahirnya kita dan hari saat kita menemukan alasan kenapa kita lahir. Semua kita sudah tahu, Tuhan tempatkan kita di Ambon di sini punya tujuan. Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Jangan keluar dari tujuan Tuhan, jangan keluar dari jalan itu. Kembali lagi. Tuhan mau pakai kita luar biasa. Jadi hari ini saudara, saya ingin berdoa buat Anda. Anda yang seperti apa yang Anda dengar hari ini dan Anda ingin didoakan Tuhan, saya mau. Di balkon di bawah, saya mau didoakan Tuhan. Anda harus didoakan. Saya sudah terima impartasi dan saya akan bagikan buat Anda. 2 kali saya didoakan oleh Ibu Pastor Nina secara pribadi. 2 kali dengan Pastor Martinus. 1 pada saat altar call, 1 juga secara pribadi. Saya mau impartasikan itu buat Anda. Saudara dengar baik-baik. Pada saat Ibu Pastor Dina mendoakan saya, dalam satu penglihatan saya lihat sebuah rumah. Rumah itu bangunannya tinggi. Tapi rumah itu tidak ada cahaya dan rumah itu jelek sekali. Bangunannya tinggi. Jelek sekali rumah itu. Jadi pada saat Ibu Pastor Dina berdoa buat saya dan Ibu Pastor Dina pegang perut saya saudara. Ketika itu saya terhempas saudara. Saya terhempas. Jadi ketika Ibu Pastor Dina bicara buat saya, kamu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Saya langsung terhempas. Saudara, pada saat saya terhempas, saya melihat itu sebuah rumah. Dia bangunan tinggi, jelek sekali rumahnya kayak di Mardika gitu, Pasar Mardika. Dan di atapnya itu bersarang ribuan kelelawar. Ribuan kelelawar di atap rumah. Ribuan. Dan ketika saya jatuh saudara, itu kelelawar langsung berterbangan dari atap rumah. Ribuan kelelawar itu langsung keluar dari atap rumah. Keluar. Saya balik ke tempat duduk, Mama Gembala saksi. Saya masih lemas. Balik ke tempat duduk pada saat itu altar call. Saya masih, seperti bibir saya masih bergetar dan saya masih lihat, Tuhan ini apa maksud ini? Sudah lihat atap rumah itu gambaran dari kepala. Banyak kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Kita capek dan stres di kepala kita. Membuat banyak kelelawar itu gambaran dari roh jahat. Kelelawar itu gambaran dari roh jahat. Selama ini dia bersarang di pikiranmu. Selama ini dia bertengger di pikiranmu. Entah itu lewat kekhawatiran. Khawatir hal-hal yang sebenarnya Anda tahu ada Tuhan loh. Tapi lihat, Anda lebih percaya iblis bicara. Di sini dalam kepala. Isi kepala khawatir, cemas, ragu-ragu, bimbang. Ada roh jahat, pornografi, semua di sini di kepala. Jadi pada saat didoakan. Dia pergi. Tidak tahan. Saya mau tanya sama Anda. Anda mau tidak alami seperti itu? Anda mau tidak isi kepala Anda yang penuh penat, sibuk, semua capek? Anda mau tidak isinya Tuhan keluarkan, Tuhan cabut tarik? Yang diisi hanya firman Allah. Ini kepalanya diisi dengan janji Tuhan saja. Anda mau tidak kebiasaan Anda sibuk sampai sudah melakukan dosa. Marah istri, marah istri, marah suami, marah anak-anak. Anda mau tidak lepas dari sini Bapak Ibu? Mau tidak lepas dari kebiasaan ini? Supaya Anda diberikan kuasa oleh Tuhan.
Jadi hari ini tidak ada sama sekali kita. Semua hari ini merendahkan diri di hadapan Tuhan sama seperti Elia keluar dari mulut gua, berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sebagai suami, kadang-kadang bapak-bapak tidak bisa bicara, cuma bisa menangis saja. Karena ego dan gengsi. Tapi sebagai seorang istri, ibu-ibu, anak-anak muda, engkau berdiri Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan kenal saya. Buka hatimu. Buka hati seluas mungkin supaya Tuhan mau pakai Anda. Secara otomatis kuasa itu akan diberikan kepada Anda. Ketika Anda mau memberi diri untuk dipulihkan. Hamba-hamba Tuhan, semua yang ada di sini, pelayan-pelayan Tuhan. Enggak ada kita berdiri di hadapan Tuhan, kita kurus dan suci, enggak ada. Dalam satu hari kita masih bikin kesalahan. Enggak ada. Kita cakap dalam berkhotbah, tapi sebenarnya kita bergumul untuk diri kita sendiri, rumah tangga kita. Itu fakta. Saya nggak ngomong orang lain, tapi saya ngomong saya sendiri. Kita cakap mengajar, kita mampu mengajar. Tapi kita sendiri bergumul di orang lain. Mari kita jadi hamba Tuhan ya. Ayo kita mau mengajar, ayo kita hidup. Ayo kita menyerahkan hati Tuhan, kita dipimpin oleh roh. Ayo pacu diri terus seperti begitu. Jatuh bangun, bangkit lagi.